Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konstantin Melkina Sandi dengan NPM 24106310200015. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah agama Islam yang diampu oleh Bapak Iqbal Amal Muzaki. Sebelum itu, saya akan membacakan soal-soalnya terlebih dahulu. Nomor 1, yaitu soalnya, sebagai calon manajer muslim, bagaimana Anda menerapkan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil? Jawabannya, yaitu prinsip muamalah Islam dalam sistem keuangan syariah koperasi mahasiswa. Sebagai calon manajer muslim, sistem keuangan syariah harus dirancang dengan menghindari riba, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau spekulasi. Prinsip utama yang diterapkan yaitu transparansi dan keadilan dalam akad, misal mudharabah dan musyarakah. Pengelolaan dana berbasis aset real, bukan spekulasi. Lalu ketiga, distribusi keuntungan dan risiko secara adil. Yang keempat, edukasi kepada anggota koperasi tentang keuangan Islam. Contohnya yaitu simpanan anggota diolah dalam akad mudharabah muqayyadah untuk usaha mikro mahasiswa. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu sebagai calon konsultan manajemen keluarga muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Jawabannya yaitu, sebagai konsultan perencanaan keuangan keluarga muslim harus menyelaraskan nafkah dan kewajiban suami istri sesuai syariat. Instrumen investasi halal seperti emas dan properti. Perencanaan waris sejak dini menggunakan wasiat yang sah dengan memperhatikan ketentuan 1 atau 3 maksimal dari total harta. Keadilan gender bukan berarti persamaan jumlah, tetapi proporsionalitas hak dan tanggung jawab menurut Quran Surat An-Nisa ayat 11. Gunakan alat bantu seperti Islamic Estate Planning dan hibah terstruktur. Soal yang ketiga yaitu jelaskan analisis Anda tentang strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat dapat menjadi inspirasi dalam membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalisme modern. Jawabannya yaitu strategi utama Rasulullah SAW yaitu mencakup kejujuran dan integritas seperti tidak menipu dan tidak menimbun. Kedua, nilai kepercayaan dalam transaksi seperti amanah. Ketiga, kolaboratif atau bukan eksploitatif, membangun relasi jangka panjang. Keempat, etika sebelum profit yaitu mencerminkan tanggung jawab sosial. Dan dalam kapitalisme modern ini bisa diterjemahkan sebagai bisnis berbasis value driven leadership atau sertifikasi halal dan audit etika sebagai keunggulan kompetitif dapat diterapkan seperti koperasi syariah, fair trade, dan CSR berkelanjutan. Soal yang keempat yaitu jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Jawabannya yaitu, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah untuk memimpin dengan nilai rahmatan lil alamin, mengembangkan potensi karyawan sebagai bentuk ibadah, keputusan SDM berbasis maslahat, bukan semata keuntungan, yaitu contohnya seperti rekrutmen yang tidak diskriminatif, pengembangan karir yang adil, serta evaluasi kinerja yang mencakup aspek spiritual. Nomor 5, jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Sertakan contoh pendekatan yang menurut Anda paling efektif. Jawabannya yaitu strategi toleransi Islam dalam konflik lintas budaya. Nilai toleransi dalam Islam seperti tasamu atau toleransi, adil atau keadilan, dan syuro atau musyawarah menjadi kerangka kerja manajerial. Strategi efektifnya yaitu training lintas budaya berbasis nilai-nilai Quraini, penerapan kebijakan inklusif dan dialog antar keyakinan. Contohnya seperti perusahaan multinasional menggunakan ruang ibadah dan cuti keagamaan yang fleksibel sebagai bentuk akomodasi.
Selanjutnya, soal yang keenam yaitu evaluasilah pandangan Islam terhadap pengembangan iptek dalam konteks industri 5.0. Bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi kontrol etis bagi manajer dalam memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data? Jawabannya yaitu, dalam pandangan Islam, iptek adalah amanah, bukan hanya alat produksi. Didorong dengan niat meningkatkan kemaslahatan umat, manajer muslim harus menghindari penyalahgunaan AI yang melanggar hak asasi dan privasi, menegakkan akuntabilitas algoritma, dan penggunaan big data untuk tujuan halal. Etikanya yaitu dengan menerapkan prinsip maqasid syariah sebagai filter, menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Hal nomor 7 yaitu jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi. Jawabannya, contoh model startup syariahnya yaitu platform crowdfunding halal berbasis wakaf produktif. Fiturnya itu dengan menghubungkan investor muslim dengan UKM syariah, transparansi pembagian hasilnya atau itu nisbah, sertifikasi halal otomatis pada bisnis terdaftar, dan manfaatnya itu: 1. Menjawab krisis moral yaitu dengan sistem adil dan transparan. 2. Solusi ekonomi umat berbasis partisipasi, bukan riba. Soal yang ke-8 yaitu soal terakhir adalah rancang dan jelaskan program pelatihan kepemimpinan soal berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa manajemen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jawabannya yaitu nama programnya Khalifah Muda Pemimpin Sosial Islami. Kegiatannya itu seperti pelatihan di pesantren, kampung, pembinaan, dan UMKM. Mahasiswa bertugas menjadi agen perubahan sosial yang membawa nilai Islam ke masyarakat dan berkontribusi secara langsung dalam pengembangan sumber daya berbasis Islam. Sekian jawaban dari soal-soal UAS yang saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.